model bisnis koperasi ini sebetulnya berangkat dari empowerment, Bapak Ibu. Ini pemerintah harus bergerak dari sini gitu ya. Jadi bottom up building, bagaimana pemberdayaan itu bisa menjadi bagian penting dari aktivitas. Nah, kalau kita bicara mappingnya, ini sudah lama sebetulnya saya sudah melakukan ini, bahwa di simultan, di petani masih banyak yang belum berkooperasi, bahkan kadang-kadang tidak jadi pilihan gitu loh. Nah, ini juga menjadi penting nih Pak Henry pada saat kita bahas Perpres KPN tadi ya, Korporasi Petani Nelayan, Pemuda Ikan dan Petambak Garam gitu loh. Ini tidak boleh lagi ada disinsentif terhadap kooperasi. Jadi kalau ada Poktan, dia Gapoktan, diperkuat kelembagaan melalui kooperasi harus terus didampingi oleh Kementan ya, apa di pertanian, tanaman apa hortikultura, tanaman pangan, lalu peternakan, ada perkebunan di sana, harus seperti itu. Kalau dia putus, ya nggak selesai berarti. Nah ini yang sempat dibahas di kantor staf presiden waktu itu dengan Deputi 3 Pak Edi Priyono. Nah di KKP pun demikian. Nah tapi alhamdulillah KKP sudah intens dengan kami, ada Kalaju, Kampung Nelayan Maju, bahkan Kalamo, ya sehingga mereka didampingi oleh kami dalam penguatan kelembagaannya. Tapi pertanian dan KKP pun sudah ada MOU dengan kami. Perkhusus apalagi lebih besar lagi gitu ya, 12,7 juta hektar ya untuk bisa dimanfaatkan dari bagaimana KTH LMDH ini bisa diperkuat di kelembagaan koperasi. Sebetulnya mereka sudah ada juga ya perpresnya ya, tapi memang challenging-nya sekali lagi di daerah ya, mungkin itu menjadi suatu challenging tersendiri. Jadi kalau kita lihat kaitan dengan berapa sih sebetulnya koperasi sektor real, ya ternyata memang cuma 11,23% khususnya di bidang pangan, ya meskipun secara PDB kita sudah mengalahkan perdagangan ya sejak COVID nih, tapi masih sedikit yang digital, padahal digitalisasi itu besar, ekspor UMKM juga ini sangat potensi kalau bisa dikelola oleh koperasi seperti udang, kopra, dan biji kopi. Nah, ini kurang lebih seperti ini model bisnis yang kita lakukan ya sesuai dengan komoditasnya. Seperti misalnya KUD Wonosobo itu sudah kita dampingi ya menjadi piloting, pertanian juga tani mulus dan seterusnya ini sudah kita lakukan, hulu ke hilir dilakukan sehingga bagaimana sebetulnya menemui pasar ya berbasis dengan koperasi pangan modern. Nah, ini kalau ada perkotaan, ini kebetulan saya mewakili Pak Menteri ya waktu diundang FGD menggagas reforma agraria di perkotaan dan koperasi perumahan Kampung Rumah Susun Akuarium Jakarta Utara 22 Juli yang lalu ya. Alhamdulillah saya datang ke sana, katanya baru saya yang datang ke sana dari Kemenkop, jadi jaringan rakyat miskin kota ini sudah punya koperasi ya. Bagaimana kami secara langsung dampingi mereka bukan hanya di Jakarta tapi ada beberapa daerah lain. Ini juga menjadi penting karena ada perpresnya nih Pak Henry yang kalau saya baca itu dengan PP-nya sebelumnya ya kurang lebih ada yang perlu penyempurnaan lah, kurang lebih seperti itu ya Perpresnya. Nah, pembunuhan permodalan ini menjadi bagian yang terakhir dari kami. Sekali lagi, kurnya 300 triliun di tahun ini harus dimanfaatkan betul oleh para UMKM khususnya yang sudah berkooperasi, karena kooperasi akan menjadi avalis bagi para petani nelayan anggota kooperasi, dan yang menarik ada kur khusus. Nah, kur khususnya kur cluster. Tadi juga saya sudah ngomong ke teman-teman peternakan, kenapa nggak dimanfaatkan? Karena clear sekali ada kelompok dari para peternak sapi, pedaging di sini khususnya. Nah, yang sudah dimanfaatkan itu baru di sawit. Ya, jadi sawit dengan perbankannya, Bank Himbara itu sudah pernah memberikan sampai maksimal 500 juta per orang. Ya, ini sudah ada aturan di Kemenko Perekonomian. KUR, sekelas saya sampaikan tadi sudah ada mekanismenya. Ya, ini sudah pernah kita buat mekanismenya sampai kepada bagaimana persyaratannya sudah kami siapkan juga. Ini sudah setahun atau 2 tahun yang lalu ya saya siapkan untuk ASD pembiayaan dan pelindungan. Ya LPDB pun juga sama ya, LPDB sejak di bawah Deputi Bidang Perkoperasian secara pembina teknisnya tidak lagi Deputi Pembiayaan karena sudah bubar itu Deputi Pembiayaan. Nah, sehingga fokus 100% kepada koperasi khususnya sektor real gitu. Jadi saya bersyukur nih saya lagi di acara Kementan Peternakan ada satu koperasi meskipun hanya satu jadi role model untuk bisa dia akses ke pembiayaan gitu loh. Nah ini yang perlu menjadi skema-skema yang baik. Saya sudah kontak juga Pak Jarod tandem saya di EPDB untuk nanti skema-skemanya betul-betul berpihak kepada sektor real, tidak lagi simpan pinjam saja begitu ya, karena mereka punya instrumen pendampingan inkubator wirausaha gitu ya. Nah terakhir ya Pak Menteri sering sampaikan bahwa koperasi harusnya menjadi pilihan rasional
karena konsolidasi dari lahan, konsolidasi dari SDM petani nelayan, ya itu akan bisa lebih efisien, ya sehingga nanti dia menjadi agregator para petani nelayan, ya karena menjadi satu kekuatan bisa menghasilkan produk yang punya kualitas sehingga bisa memenuhi pasar dengan baik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus ya dari Kementerian Koperasi KMRI Republik Indonesia telah memberikan paparan terkait strategi kebijakan dan juga program ya untuk penguatan atau pengembangan koperasi petani, nelayan, buruh dan masyarakat perkotaan, mana bahwasannya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bagus bahwasannya koperasi berperan dalam pengelolaan usaha ataupun kelembagaan secara profesional yang nyatanya bisa memberikan manfaat kepada anggota koperasi dan juga memberikan manfaat jangka panjang gitu pada rakyat, tani buruh dan nelayan. Kemudian juga untuk adanya manfaat koperasi secara nyata bagi rakyat Indonesia, bahwasanya anggota satu persatu tidak perlu ya mengurus dalam hal perizinan tidak perlu mengurus NIB karena cukup koperasi yang mengurus NIB. Kemudian perlu adanya kolektif buying melalui koperasi. Kemudian juga dengan adanya koperasi akan dilakukan adanya kepastian pasar, kemudian merek produk, juga kualitas produk melalui mekanisme koperasi, juga adanya peluang kerjasama usaha melalui koperasi dan juga perlu adanya manajemen secara profesional. Kemudian juga tadi telah dipaparkan ya terkait regulasi, sinergi antar sektor, pertanian, perdagangan, nelayan, kelautan, dan lainnya. Dan nyatanya sudah ada satu regulasi bahwasannya pengembangan koperasi itu wajib, khususnya pertanian ya, di perdesaan wajib dilakukan oleh pemerintah daerah gitu. Dan juga tadi sudah ada juga dipaparkan terkait penguatan usaha, program penguatan usaha 350 korporasi nelayan, tani dan nelayan. Perpresnya sudah ada, tapi belum ada aturan turunannya. Kemudian juga modernisasi koperasi ya, di mana terhubung dengan off-taker, teknologi, akses pembiayaan, dan lainnya. Kemudian juga tadi dipaparkan terkait dukungan ya, KUR ya, kredit usaha rakyat, pembiayaan kepada koperasi maupun pada anggotanya, ke struktur ASDEP pembiayaan Kementerian Koperasi, kemudian juga adanya tenaga pendamping, penyuluh koperasi ataupun PPKL juga menjadi bagian penunjang pengembangan koperasi. Kemudian juga potensi KUB pangan tadi seperti disebutkan oleh Pak Bagus, bahwasannya melalui data yang dipaparkan masih banyak ya petani yang belum berkoperasi, sehingga harapannya para petani bisa membangun koperasi ya sebagai kelembagaan ekonomi petani. Kemudian juga tadi terkait model bisnis dan juga dari Kementerian Koperasi juga uh, telah membantu jaringan rakyat miskin kota, mungkin hadir di sini ya teman-teman dari JRMK pada FGD terkait reforma agraria dan juga sudah ada perpresnya. Kemudian juga tadi terkait KUR kembali anggaran 300 triliun ya, dan juga telah disediakan persyaratannya oleh Kementerian Koperasi. Mungkin setelahnya nanti bisa kita pelajari lebih lanjut ya terkait persyaratan untuk akses pembiayaan kredit usaha rakyat bagi petani nelayan. Mungkin kelewat satu ya Mas Rakib ya. Kelewat satu ya. Tadi buruh ya. Mas Rakib bilang buruh ya. Iya, buruh betul. Nah, buruh sebetulnya kalau dari koperasi, sebetulnya jenis koperasi yang diakui seluruh dunia itu ada 4, yaitu producer kooperatif, consumer kooperatif, worker kooperatif, dan hybrid kooperatif. Nah, kita dengar hybrid ya sekarang multi pihak ya, meskipun itu agak sulit ya untuk bisa diwujudkan. Nah, tapi untuk worker kooperatif itu adalah koperasi pekerja. Jadi buruh seharusnya sebetulnya bagian dari proses produksi di koperasi. Nah, kebetulan nih Bappenas, Bu Mahatmi ya, Bu Ami ya, itu sedang menyusun white paper pengembangan koperasi sektor produksi itu untuk 2025-2029 gitu loh. Nah, ini bagaimana sebetulnya konsep ini dengan hilirisasi kan inline nih.
ya bagaimana sebetulnya dari hulu ke hilir itu dikelola oleh koperasi. Jadi ada kepastian supply, lalu koperasi harusnya juga punya pabrik, ya seperti contoh nih yang sudah kita lakukan dengan idenya Prof. Agus Papahan juga sebetulnya, itu pabriknya Makan Merah 14 Maret 2024 dilaunching oleh Pak Presiden. Sekarang lagi gencar untuk yang localize ya di masing-masing koperasi sawit swadaya ya. Nah ini sebetulnya buruh itu artinya sebagian dari koperasi pekerja tadi. Dia sebagai pemilik dan juga pengelola dari pabrik yang dimiliki oleh secara bersama oleh mereka. Nah kalau konteks di luar yang paling besar sekalian ya itu Mondragon sebetulnya. Jadi Mondragon kooperatif itu meskipun asal dari 3 orang ya, tapi mereka punya banking, ya punya otomotif. Otomotifnya itu pekerjaannya itu buruhnya itu anggota koperasi sekaligus pekerja di sana gitu loh. Jadi take home pay-nya tidak terlalu jauh dengan pemimpin pabriknya tadi karena mereka sebagai owner. Nah ini yang menjadi kita belum ya ke arah sana, tapi mudah-mudahan dengan Bapak Nas melakukan white paper, harusnya kita ada role model sehingga jadi baseline, menjadi penting nih baseline Prof. Agus ya, kita 2024 harusnya baseline-nya menjadi bagian penting untuk 2025-2029. Tapi alhamdulillah lah nanti pemerintahan baru kan nanti ada penyempurnaan RPJMN ya di tahun depan bulan Maret ya. Mudah-mudahan itu menjadi bagian penting lah. Demikian tambahan saya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Bagus ya untuk informasi terkait koperasi buruh ya, hilirisasi, keterhubungan sinergi. Belajar ESOP soalnya Mas Rakib, employee share ownership. Padahal kalau di luar negeri itu sudah owner, bukan lagi ESOP lagi. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Bagus untuk paparannya. Eh, Nanti setelah narasumber ketiga, kita akan langsung ada sesi tanya jawab ya. Selanjutnya mungkin pada narasumber ketiga ya, Ibu Sri Untari selaku Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Apakah sudah terhubung ataupun bergabung dalam Zoom ini? Ibu Sri Untari. Mungkin dari tim Dekopin ada yang bergabung. Jadi memang informasi terakhir eh, Ibu Sri Untari ya sedang ada kegiatan dan mungkin kalau ada waktu kosong dia akan bergabung. Tapi kepada Ibu Sri Untari atau tim dari Dekopin dipersilakan untuk paparannya. Belum ada ya. Oke. Oke, kalau begitu mungkin sembari kita menunggu Ibu Sri Untari dari Ketua Umum Dekopin, kita bisa eh, langsung masuk ya ke sesi pembahasan ataupun diskusi tanya jawab atau menanggapi bersama peserta Zoom pada siang hari ini. Saya persilahkan kepada Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua untuk bisa memberi tanggapan akan pertanyaan kepada narasumber kita. Dipersilahkan dengan menyebutkan nama, kemudian asal koperasi ataupun organisasi, dan pertanyaan kepada narasumber siapa, kemudian menyebutkan pertanyaan ataupun tanggapan. Silakan terkait apa yang disampaikan oleh eh, kedua narasumber, dan juga mungkin pada ketua umum juga bisa dipersilahkan untuk tanya ataupun tanggapan yang tadi juga sudah memberikan kata sambutan pidato pembukaan. Silakan yang lain dulu. Ya, silakan. Dari peserta dulu. Mungkin teman-teman dari koperasi petani, koperasi buruh, ataupun nelayan bisa
Untuk pertanyaan bisa langsung ditanyakan ataupun bisa juga ditulis di dalam kolom komentar Zoom. Kalau belum ada dari teman-teman, eh, oke, Pak Haris ya, tadi sudah Halo, bisa didengar membuka. sih. Persilakan Pak Haris dari Sekretariat Indonesia ya. Ya, nama saya Silakan Pak Haris. Ya, makasih Pak Rakib. Nama saya Muhammad Haris Putra dari Serikat Petani Indonesia, pengurus KPI Nasional, Koperasi Petani Indonesia Nasional. Ah, mungkin menunggu yang lain lah. Ya, saya mau menyampaikan pikiran dan juga ada pertanyaan khususnya kepada Pak Agus Pak Pahat, Pak Profesor. Jadi Pak Profesor telah menjelaskan tentang begitu pentingnya uh, pendidikan di dalam koperasi. Jadi ini sesuai menurut saya dari sekian banyak telah dari sekian lama saya bergabung di dalam gerakan koperasi dan sempat juga menjadi terlibat di dalam Kementerian Koperasi dan UKM RI. Jadi mungkin saya sampai pada satu pendapat bahwa dulu sering dipertentangkan antara pendekatan bottom up dan top down, gitu. Tapi dari pengalaman berteman dengan gerakan kooperasi baik di Indonesia atau di luar negeri, sampai saya pada kesimpulan sebenarnya kedua-duanya itu tidak perlu dipertentangkan. Memang harus ada bottom up, tapi juga ada top down. Top down itu artinya juga pemerintah. Bagaimana pemerintah kooperasi di Cina misalnya, yang sangat katakanlah dia kalau dilihat sekilas dia top down, kebijakan, program, tapi juga ada bottom up-nya. Termasuk dan pendekatan yang bottom up banyak juga yang terjadi dari sejarah Mondragon atau kooperasi di Amerika Serikat atau kooperasi di Eropa yang kebanyakan memang sudah menjadi kultur mereka yang berkooperasi itu, dan ekosistem yang disediakan oleh pemerintah juga bisa dimanfaatkan ya, kapabilitas kita telah meningkat. Jadi saya pikir untuk kasus Indonesia memang harus dipadukan antara pendekatan bottom up dan top down itu, gitu. Termasuk dalam peningkatan kapasitas manusianya, pendidikannya. Gitu. Yang sering kita lihat adalah dan sekaligus kritik kita ketika berhubungan dengan institusi negara, mereka mengharapkan kooperasi itu sudah baik, begitu. Tidak ada, tapi investasi agar mereka sanggup menjadi kooperasi yang baik melalui pendidikan itu lemah sekali, begitu ya. Kalau bisa kita katakan ya, soal pendidikan, ya lihat sajalah bagaimana proses yang hit and run dari pendidikan-pendidikan yang sering dilakukan, hanya dalam 3 hari dan lain-lain. Jadi tidak ada satu sistematis secara nasional yang menyangkut untuk meningkatkan sumber daya atau kapabilitas dari kooperasi itu. Berharap lah kalian masa kooperasi masih begini, gitu kan? Tapi tidak pernah ada investasi yang besar yang secara nasional untuk meningkatkan kapabilitas itu, gitu. Dan ini bisa dimaklumi juga pendekatan top down ini juga kesulitan. Saya lihat sendiri lah ya, banyak yang kawan-kawan di kementerian itu punya idealisme yang tinggi, tetapi juga kadang-kadang berbenturan dengan semua sektor atau kementerian yang lain dan tidak maju, tidak sinergis. Karena apa? Ya kalau refleksi kami di SPI, bagaimana ya mau menjadikan kooperasi ini menjadi sebuah nasional, kalau kementeriannya saja itu tidak sebanding, gitu. Tidak sekuat kementerian, katakanlah kementerian BUMN, kelasnya ya beda. Bagaimana dia gitu? Sampai ada pembicaraan bahwa sebetulnya kementerian kooperasi itu harus powerful, ya sebagai pendekatan top down dengan ide-ide yang bagus tadi itu dia harus benar-benar powerful ya. Kenapa pula koperasi C, Kementerian Koperasi C, sementara Kementerian BUMN itu B? Apa bedanya rupanya BUMN koperasi? Padahal yang dari konstitusi ekonomi konstitusi kita itu kan koperasi.
Bagaimana dia dalam tanda petik memaksakan gitu. Ya ide-ide yang cemerlang dia terhadap terhadap apa lain ya KL yang lain begitu. Dan gambaran tidak serius itu saya pikir itu sangat politik sifatnya Pak Profesor. Maaf, maaf kalau saya berkatakan begitu. Kalau betul-betul negara ini memang mau berpihak, kenapa tidak misalnya ini mungkin pertanyaan yang bodoh, tapi mungkin bisa Pak Profesor. Tapi ya buat saja seperti Akabri itu, Universitas Koperasi itu, misalnya begitu. Ya. Kenapa, bro? Kenapa tidak sesungguh-sungguh itu negara memperlakukan koperasi? Padahal dia adalah amanat konstitusi, gitu ya. Amanat konstitusi. Ya kenapa Akabri dan TNI ada? Ya kenapa koperasi itu tidak punya TNI-nya, gitu? Kenapa dia tidak punya Akabrinya? Kenapa dia tidak punya apa seserius STPDN? Kenapa dia tidak seserius apa ya lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, misalnya pemerintah dalam negeri, kan ini. Nah, bahkan dulu saya nggak tahu kalau sekarang mereka punya yang namanya itu program apa ya, program ikatan dinas begitu. Ya, jadi jangan jauh jomplang begitu seriusan komitmen untuk di koperasi dengan sektor yang lain. Gitu. Saya memang beranggapan bahwa sama kuatnya itu mestinya, sama didorongnya gerakan koperasi ekonomi rakyat itu dengan serius membangun TNI gitu. Itu gitu. Mungkin pertanyaan bodoh, Profesor, tapi ya harus saya sampaikan. Begitu, Rakib. Baik, terima kasih Pak Haris dari Serikat Petani Indonesia dan Koperasi Petani Indonesia. Tadi pertanyaan pokoknya terkait dengan pendidikan ataupun peningkatan kapasitas dengan perpaduan model ya antara model bottom up ya dari bawah dari gerakan rakyat dan juga top down ataupun intervensi pemerintah, dan juga tadi disebutkan juga oleh Pak Haris terkait institusi Kementerian Koperasi yang menurut kementerian karena adanya dasar dari konstitusi terkait sistem ekonomi koperasi, seharusnya Kemenkop itu Kementerian Koperasi itu harus powerful, dan juga terkait pendidikan, institusi pendidikan seharusnya di lembaga pendidikan seperti IKOPIN dibuat seperti sekolah kedinasan ataupun Akabri ataupun TNI ya, sehingga lulusannya nanti ada ikatan dinas ya karena adanya amanat konstitusi tadi ya seperti disebutkan Pak Haris. Mungkin silakan pertama kepada Prof. Agus Pakpahan dan mungkin selanjutnya bisa juga dijawab oleh Pak Bagus. Dipersilakan kepada Prof dan Baik, terima kasih Pak Muhammad Haris. Ini suatu pemikiran yang fundamental ya, dan saya pikir kita sejalan ya. Misalnya kalau dalam TNI lahir Akabri atau AMN itu kan dari security approach ya. Nah, sekarang prosperity approach ya, yaitu sekolah bagaimana memajukan kemakmuran bersama. Ya nggak ada alternatif lain koperasi. Mestinya ada semacam AMN-nya untuk koperasi, tapi tujuannya prosperity. Nah, mengapa demikian? Ya kembali lagi karena struktur yang ada selama ini tidak memberikan pemahaman kepada kita untuk memahami potensi ekonomi rakyat. Ya. Nah, saya berikan contoh nih, yang mana kebijakan belum bersahabat dengan potensi ini. Ya. Misalnya petani, ya, petani padi. Ya, data mencatat bahwa luas sawah itu 7,4 juta hektar. Ya, pertanyaannya siapa yang membuat sawah ini? Ya. Nah, yang membuat sawah ini kan dari generasi ke generasi petani, nggak pinjam uang BLBI, nggak pakai uang KLBI, jadilah sawah kurang lebih 7,4 juta hektar. Nah, ini sangat strategis, baik diukur oleh kontribusi padi yang dihasilkan,
Dan yang sangat sangat terasa, sangat nggak bisa disanggah, nilai aset dari sawah itu kurang lebih 7.000 triliun. Ya, bisa lebih dari situ. Karena sebagian besar, hampir 50% ada di Jawa. Nah, sekarang maksud saya adalah mengapa negara ya tidak mengkapitalize, tidak meleverage nilai aset ini menjadi berapa ribu triliun. Ya, kita menyaksikan bahwa ya di persawahan ini ya under investment. Kok pasangannya kur ya kan nggak kur berapa sih dibandingkan nilai aset sawah yang diberikan oleh para petani. Nah, disinilah sebetulnya top down dan bottom up menyatu. Ya, hasil penciptaan sawah itu bottom up, tidak top down. Dia mentradisi terus, ya. Nah, top downnya apa? Lahirlah lembaga pembiayaan koperasi. Ya. Apakah itu bank koperasi? Apakah itu bank namanya lembaga pembiayaan apa? Ya, tetapi harus sepadan dengan nilai aset yang disumbangkan oleh rakyat. Nah, ini nggak kelihatan, bahkan tidak terlihat, tidak tidak bisa dilihat potensi aset yang demikian besar. Itu baru kita bicara mengenai sawah. Nah, sekarang kita bicara sawit, 6,4 juta hektar kebun petani sawit. Ya, berapa nilai aset itu? Ya, nah ini memerlukan ya rekayasa institusi dan menurut pendapat saya ya yang bisa melahirkan ini adalah ya koperasi, kelembagaan koperasi. Nah, tinggal bagaimana katakanlah negara ini melahirkan suatu model ekonomi ya sesuai dengan masalahnya dan perintah dari konstitusi. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari kontribusi bottom up dijawab oleh top down, katakanlah kebijakan pembiayaan, maka insya Allah rakyat Indonesia akan lebih makmur cepat karena dia menjadi pemilik, ya, bukan yang tereksploitasi. Ya. Demikian saya pikir Pak Haris, ya jawaban saya dan mudah-mudahan ya Bertanya, ya kita bisa mengembangkan model ini. Silakan kalau ada pertanyaan lain. boleh saya bertanya apa lagi? Halo, moderator. Ya, silakan sebutkan nama dan asal organisasi atau koperasi ya. Saya perkenalkan, nama saya Gatot Nursigi. Kebetulan saya adalah koperasi penggiat orang Nusantara. Wilayahnya nasional, baru terbentuk 1 tahun yang lalu. Dan juga kebetulan saya salah satu pengurus Badan Kejuruan Teknik Kehutanan PII. Nah, saya senang sekali bisa bergabung di acara ini karena saya berharap ada kerjasama terkait dengan pengembangan seksi saya di PII itu adalah masalah inovasi kewirausahaan, khususnya insinyur profesional kehutanan. Nah, tadi juga ada perhutanan sosial 13 juta, namun lembaganya juga belum ada. Adanya mungkin masih belum terkoordinir dengan baik. Nah, oleh karena itu, apabila dimungkinkan, jadi kami ingin berusaha 3 tahun ini pengurusan bekerja sama terkait dengan pengembangan koperasi di lingkup keinsinyuran profesional. Dan yang kedua, kami sudah membentuk koperasi penggiat porang Nusantara tadi, di mana porang itu adalah suatu makanan yang sangat ajaib. Mengapa saya bilang ajaib? Karena merupakan sumber pangan yang bisa hidup bukan di lahan basah, tetapi di lahan yang
naungan sekitar 50% lah, 60% bisa hidup. Oleh karena itu dari orang tersebut selama ini masih belum ada hubungan hulu dan hilir. Bagaimana menciptakan koperasi modern tanpa hilirisasi. Nah, oleh karena itu off-taker yang terjadi hampir tidak ada, hanya tergantung luar negeri. Nah, oleh karena itu kami mohon dukungan. Kami karena sudah membuat hilirisasi skala kecil. Contohnya membuat mie porang di Jogja. Kami skala kecil dan sudah berizin, dan kami juga sudah membuat suatu merek di HKI-nya kelas 29 dan kelas 30. Hampir semua saya ambil karena orang itu bisa membuat di semua di kelas 29 dan kelas 30. Contoh, banyak makanan yang tidak sehat, baik somai, bakso, ice cream, dan lain-lain, merek sudah kami miliki. Namun di dalam menggerakkan hilirisasi masih terbatas. Kami baru mie porang, tetapi perizinan sudah kami usahakan. Oleh karena itu, sekiranya sudah bergabung, saya bisa mendapat konsultasi baik dengan Pak Mahan dari Rektorat dan Dirjen Koperasi, sehingga kecepatan di dalam mensejahterakan masyarakat itu lancar, khususnya di koperasi. Dan kedua, kewirausahaan PII di BKHUT, Badan Kerja Teknik Kehutanan, yang kebetulan saya pengurus di bidang itu, dan saya juga tercatat IPU. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gatot Nursinggi ya dari Koperasi Penggiat Porang tadi ya, Porang Nusantara. Ya, betul. Ya, tadi yang harapannya juga adanya kerjasama pengembangan dan juga pertanyaan untuk mengembangkan koperasinya dan menjadi koperasi yang modern termasuk hilirisasinya ya. Silakan mungkin dari Prof. Agus dan kemudian disusul jawabannya ataupun tanggapannya dari Pak Bagus dari Kementerian Koperasi. Silakan kepada Prof. Agus Pakpahan jika ingin menanggapi. Ya, terima kasih. Ini salah satu contoh dahsyatnya inovasi yang dikerjakan oleh koperasi-koperasi kita yang tadi diistilahkan bottom up. Nah, untuk itu mungkin sangat kami usul di sini kepada Kementerian Koperasi mungkin ya, bagaimana caranya kita membangun network-network di antara koperasi-koperasi ini sehingga sumber daya network itulah yang paling penting nanti akan berkembang. Misalnya kami di Kopin University mengembangkan ada namanya Koperasi Pangan Fungsional Indonesia. Ya, nah ini dengan harapan sebetulnya tadi Pak Gatot menyampaikan banyak makanan yang tidak sehat, ya. Nah, kalau kita bergeser ke fungsional, maka kita dibatasi untuk memproduksi makanan-makanan itu yang disesuaikan dengan fungsinya, ya, ya terutama fungsi kesehatan, ya. Misalnya bagaimana mengatasi stunting, bagaimana mengatasi gangguan akibat kekurangan yodium dan semuanya. Dan ini saya pikir eh, apa namanya sangat potensial untuk mengembangkan gerakan ekonomi koperasi sebagai gerakan pemberdekaan dari ekonomi rakyat ini. Ya, mungkin demikian jawaban saya dan kita nanti suatu saat Pak Gatot ngobrol-ngobrol ya bagaimana bersinergi di antara koperasi-koperasi yang bergerak di bidang makanan nasional ini. Demikian, terima kasih. Pak, terima kasih. Nomor HP nanti kalau bisa. Iya, Pak. Dipersilakan pada Pak Bagus Ya. Koperasi tadi
Mungkin ada pertanyaan, ada Haris juga yang belum ditanggapi. Jadi ada pertanyaan ya Eh, total yang perlu ditanggapi oleh Pak Bagus. Silakan Oh, Pak Bagus. oke, baik. Saya menikmati tadi disampaikan oleh Prof. Agus Fakwahan kaitan dengan bottom up ketemu top down ya. Jadi memang perlu ada challenge membuat model ya mungkin ya, model pembangunan ekonomi rakyat nih berbasis, nah ini kontribusi dari lahan rakyat ya, ada sawah, belum yang lainnya masih banyak lagi sebetulnya. Betul, betul. Nah tapi yang menarik Prof, Mas Rakib ya, Pak Haris dan teman-teman semua di Zoom ini, saya kan sekarang lagi di Direktorat uh, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jadi mereka ternyata punya major project, Prof. Yang untuk KPN tadi saya sampaikan. Korporasi petani nelayan itu kan jadi major project ternyata. Kalau di kami kan major projectnya itu hanya peran terpadu usaha mikro kecil. Mungkin sudah tahu yang namanya factory sharing ya, FB itu kan cuma 11, sedikit ya. Kalau mereka tuh sudah harusnya banyak ya. Nah, tapi emang sedikit ada koperasi yang dibentuk. Tapi yang menarik adalah mereka akhirnya at last aware bahwa koperasi menjadi penting. Jadi apa namanya? Kalau saya sampaikan tadi harus koperasi pilihan rasional pada saat mereka bicara korporasi peternak gitu, karena ada hadir di sana sebagai quality assurance, katakanlah pada saat mereka memberikan sapinya, itu kan kelembagaannya harus jelas gitu. Jadi bukannya uangnya disiapkan dulu, sapinya disiapkan, kelembagaannya nggak ada. Gitu. Ternyata juga sempat tadi di paparan saya sampaikan bahwa dari kantor staf presiden pun di 3 khususnya itu sudah agak kencang dengan teman-teman Kementan. Nah, tapi momentumnya adalah ini harusnya menjadi sekali lagi menjadi kajian penting karena kita di tahun terakhir, sehingga untuk kedepannya seperti apa kan gitu ya. Bappenas hanya bicara masalah meskipun bagus lah pengembangan koperasi sektor produksi, meskipun gampang ya kita shifting dari produksi ke produksi itu kan suatu hal berbeda. Saya sampaikan tadi istilahnya worker co-op. Nah, yang pertama mungkin Haris, sekali lagi kita juga tahu ya bahwa Undang-Undang 39 2008 itu menempatkan Kemenkop menjadi kalau kita boleh dibilang klaster ketiga. Yang pertama disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, kita tidak lagi disebutkan sebagai amandemen keempat. Lalu yang kedua ruang lingkupnya disebutkan. Yang ketiga adalah koordinasi, sinkronisasi, dan penyajaman. Saya sudah ngobrol dengan alumni Lemhanas, Prof. Jadi disampaikan nggak ada dasarnya itu. Artinya kalau memang minimal gitu ya kita klaster kedua lah teknis gitu. Sehingga kan tidak jomplang kalau tadi Pak Haris menyampaikan satu eselon satu itu dengan satu kementerian koperasi sama di Kementan dengan Kemenkop alokasi anggarannya. Terus bagaimana kita melakukan orkestrasinya kan gitu ya. Meskipun kami tidak tinggal diam, kami sejak Deputi Kekoperasian saya ke Kementan, lari-lari ke KFKP, lari-lari ke KLHK, lari-lari ke ATR PPN dan seterusnya untuk mengorkestrasi, dan ternyata masih banyak kok yang merah putih. Nah, artinya regulasi memang sekali lagi menjadi kata kunci. Ya, cuma memang itu semuanya ada di apa namanya perlu dijahit ya sedemikian rupa sehingga nanti tetap saja kan kalau kita katakanlah kita bicara pemerintah, kalau Pak Aris nyampaikan pemerintah tadi ada kementerian koordinator ya, khususnya di bidang perekonomian, lalu juga di Marves gitu ya, harusnya sama begitu ininya apa namanya mindsetnya sama begitu ya. Mungkin kita kehilangan momentum, Prof, pada saat kita bicara advokasi. Karena sekali lagi tadi saya sampaikan sedikit bicara PPKL tadi disinggung Mas Rakib, kita cuma 1.235 orang. Saya mata arsip penyuluhan, sedangkan pertanian punya 52.000 dan yang lainnya banyak sekali gitu loh. Tapi karena advokasi kita tidak lakukan secara masif, sehingga mereka juga tidak mengerti bagaimana sebetulnya kelembagaan ekonomi petani lain itu melalui koperasi bisa bermanfaat begitu ya. Maka saya datangkan nih Prof, sengaja saya datangkan penyuluh di acara di hotel di sini untuk bisa mereka langsung berhadapan dengan koperasi, meskipun dia lintas provinsi ya. Mungkin itu kalau yang dari Pak Haris ya, tinggal kita lihat bagaimana momentumnya. Tapi saya sangat apa ya
optimis lah gitu karena kita tahu dengan sejak 10 tahun lalu tidak ada lagi visi misi kementerian ya adanya adalah nawacita sehingga agenda prioritas dilanjutkan dengan asacita harusnya jadi momentum yang sangat kuat gitu ya. Bahkan disebut di asacita yang ketiga poin 12 itu koperasi begitu. Nah, ini menjadi jawaban sebetulnya bagaimana mempersiapkan ini semua ya pada pemerintahan selanjutnya. Lalu tadi sampaikan dari Pak Gatot, saya setuju ya, sampaikan Prof juga bahwa inilah sebuah inovasi dan sebetulnya apa namanya kita akan berhadapan dengan program MBG ya, makan bergizi gratis gitu ya. Nah, bagaimana sebetulnya skemanya supply chain dari koperasi di hulu, apakah dia di koperasi peternak ayam, peternak sapi, baik sapi perah maupun pedaging, dan seterusnya koperasi beras, ini harusnya bisa mensuplai kepada di tengahnya yang namanya koperasi konsumen atau common kitchen katakanlah. Itu yang nanti bisa menjadi bagian penting dari pemberdayaan ekonomi rakyat ya. Jadi memang kembali kepada mereka juga begitu. Tapi memang harus ada edukasi di sana. Nah itu tidak mudah karena memang mungkin tidak banyak gitu ya koperasi sektor real kita terlalu terlena di simpan pinjam. Nah sehingga tapi mudah-mudahan kalau role model ini bisa dilakukan gitu itu menjadi contoh gitu ya sekali lagi jadi contoh. Makanya dari Pak Gatot ini harus jadi role model termasuk SDM koperasi di sana dan selanjutnya untuk membangun network sampaikan Prof. Agus Papahani memang kita sudah melakukan Mas Rakib ya Pak Haris itu database koperasi modern. Jadi kami punya PMO Prof. Project Management Office gitu ya. Ya menarik pada saat kami berkoordinasi dengan KKP dan Kementan mereka mau copy apa yang kita lakukan gitu. Jadi PMO ini Project Management Office akselerasi koperasi modern tapi yang penting adalah kita membangun sebuah database. Jadi ada 500 koperasi modern dalam konteks KPI tadi ya tanda kutip sebetulnya tetap kita dampingin tapi dari profilnya lalu bagaimana mereka didampingi sesuai kebutuhan pengembangan usahanya kita punya semua gitu data itu. Ya itu yang menjadi penting pada saat nanti membangun networking antar koperasi ya. Ya mungkin itu Mas Akid mudah-mudahan menjawab orang berarti kalau memang itu menjadi bagian dari apa namanya saya nggak tahu ya kan belum ya masih piloting ya MBG ini harus kita kawal. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Agus Pakpahan dan Pak Bagus Rahman ya untuk tanggapan dan respon dari pertanyaan dari peserta. Mungkin selanjutnya ya, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin kita coba panggil sekali lagi dari narasumber ketiga kita, Ibu Sri Untari ya, Ketua Umum Dekopin. Apakah sudah berhadir? Atau dari tim Dekopin, tim Ketua Umum Dekopin, ataupun dari Ibu Sri Untari sudah berhadir langsung? Baik, jika belum, mungkin silakan kepada peserta yang lain ya. Silakan kepada peserta lain, yang lain. Saat ini pukul sudah 11.40. Oke, silakan Mas Zainal Arifin Fuad ya dari DPP Serikat Petani Indonesia. Terima kasih, Rekip. Saya Zainal dari Ketua Departemen Luar Negeri SPI, Pak Prof dan Pak Bagus dari Kemenkop. Ya, terima kasih atas presentasi yang menarik tadi. Pertama saya melihat presentasi dari Pak Profesor terkait dengan peluang win-win solution ya, win-win dalam kerjasama yang di situ di akhirnya kesimpulan diperlukan super kooperator mind ya. Di sini menurut saya ini kan masih pada setiap horizontal ya kita sebut bottom up sehingga mungkin yang saya pahami superkonduktor mind ini juga salah satunya adalah bagaimana peran
pemerintah atau tadi disebut Pak Gadis top down. Nah, ini yang mungkin tantangan terberat ya. Saya teringat dulu guyonan almarhum Gus Dur ya waktu zaman masih Orba, cara bagaimana cara memajukan koperasi adalah bubarkan departemen koperasi seperti itu. Ini yang juga saya dapat pesannya dari anggota koperasi yang ada di Thailand, Pak Prof dan Pak Bagus. Mereka tidak mau membentuk koperasi, alasannya adanya intervensi dari pemerintah Thailand. Dalam artian mungkin yang sifatnya negatif, nah itu menjadi tantangan. Nah, akhirnya mereka membentuk koperasi koperasi komunitas. Jadi yang mungkin yang tidak mau untuk diregistrasi, ya, ini menjadi tantangan. Kemudian saya kebetulan juga di Lavia kami sini Pak, jadi saya juga mengadakan diskusi koperasi. Di situ ada semacam pro kontra ya. Anggota-anggota organisasi tani di Eropa menyebut kooperasinya ini fake kooperasi palsu. Kemudian di India, kooperasi kami bagus, kooperasi susu. Ya, ini menjadi tantangan bagi kita sehingga bagaimana menciptakan petani kooperasi yang genuine atau kooperasi yang sesuai dengan prinsipnya, itu yang menjadi tantangan. Kemudian yang ketiga ya saya Oktober lalu ada di Beijing, Pak. Saya juga mengunjungi koperasi dan memang ada beberapa koperasi yang sangat didukung oleh pemerintah dan didukung oleh partainya. Tapi juga ada beberapa laporan dari intelektual koperasi, khusus dari Universitas Cina. Di situ dibilang ya juga ada beberapa yang koperasi palsu ya, karena memang menjadi pragmatis untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jika menjadi dan yang kedua kemudian terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bagus tentang makan siang gratis. Sebenarnya saya juga akan menanyakan bagaimana peran koperasi ini bisa mengendorse koperasi menjadi supplier, Pak, gitu. Jangan saya dapat berita hari ini bahwa Kementan bilang susunya akan diimpor seperti itu ya. Ini jangan menjadi kontradiktif, makan siang gratis tapi kemudian komponennya impor. Sementara kalau saya lihat dari di Timor Leste maupun di Brazil di bawah Lula kedua, mereka memobilisasi organisasi tani sebagai supplier dari makan siang gratis di sekolah. Itu saja komentar dari saya. Teman ada mungkin di situ juga menyangkut pertanyaan tentang win-win memerlukan super kooperator mind. Di sini peran Kemenkop yang bisa menjawabnya. Terima kasih Pak Rekip. Terima kasih Pak Zainal Arifin Fuad ya dari Serikat Petani Indonesia dan Lavia Campesina ya, Serikat Petani Dunia, juga salah satu koordinator di Asia Tenggara dan Asia Timur, Pak Zainal Arifin Fuad. Silakan mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Zainal, pertama bisa direspon oleh Pak Bagus dan kemudian diikuti oleh Prof. Agus Pakpahan. Pak Rajib, maaf ada yang terlewat. Pak Prof, silakan. Apakah IKM University mempunyai hasil laporan riset atau laporan studi banding koperasi di belahan dunia sehingga SPI bisa dibagikan, Pak, terkait dengan bagaimana koperasi di negara-negara lain. Terima kasih. Oke, pertanyaan susulan terkait laporan riset atau studi banding ya, terkait koperasi di dunia, mungkin bisa dilaporkan, diinformasikan kepada peserta juga. Silakan kepada Pak Bagus dan Prof. Agus Pakpahan untuk bisa merespon. Terima kasih Mas Rakib. Jadi terima kasih Pak Zainal ya. Pertanyaannya memang itu menjadi perhatian kita bersama ya untuk membangun koperasi yang genuine. Koperasi genuine tentunya sejak awal pendirian itu memang harus memahami kenapa dia harus berkoperasi. Dari yang saya sedikit tadi satu slide, sebetulnya kan ada lengkapan jati diri koperasi ya, definisi, prinsip, nilai. Itu kalau tidak diterapkan sehari-hari berkoperasi atau pada saat bahkan pendiriannya, ya berarti bisa miss ya.
Dan sebetulnya koperasi itu SRO, self regulated organization, ya. Pemerintah dalam hal ini kalau kita mencontoh Malaysia saja ya, itu kan registrar jenderal ya. Jadi mendaftarkan karena memang badan usaha berbadan hukum memang harus lewat pemerintah. Lalu yang kedua, kalau kaitan dengan pemerintah sendiri, kita harus balik lagi nih ke Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Siapa yang nyusun ya kira-kira? Berarti kan semuanya nih, baik pemerintah, adalah milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan seterusnya. Bahkan dengan amandemen yang keempat, 2002, itu di yang kelima, ayat 5, kan ditambah 2 ayat tuh. Mungkin nanti Pak Janga bisa lihat ya. Nah, di situ memang di ayat 4 bicara definisi demokrasi ekonomi. Di ayat 5-nya adalah akan diterjemahkan menjadi undang-undang begitu. Nah, jadi di situ memang ada mandat ya dari Undang-Undang 45 bahwa pemerintah hadir di sana tentunya dengan legislatif untuk menyusun itu gitu ya. Jadi memang kehadirannya penting ya. Apakah nanti Kementerian Koperasi sendiri ataupun nanti menjadi mainstream ke masing-masing kementerian ada bagian koperasinya itu silakan saja ya. Tapi yang penting koperasi harus ada yang ngurus gitu loh. Kalau tidak nanti kalau di Malaysia sekali lagi saya tahun 2000 saya ke sana itu selain registrar jenderal juga ada tribunal. Tribunal itu adalah kasus-kasus koperasi di mana pemerintah harus hadir juga untuk bisa melindungi para koperasi yang genuine khususnya tadi. Lalu menyinggung MBG ya, makan bergizi gratis. Nah, jadi ada kata bergizi dulu ya. Sebetulnya makan siang gratis itu kan pada saat kemarin ya apa kampanye ya menjadi bahasa politisnya. Tapi sebetulnya programnya adalah makan bergizi gratis. Sehingga yang dilihat adalah bergizinya. Jadi ada gizinya itu yang harus dinilai ya oleh ahli gizi tentunya yang memang mencukupi untuk anak-anak sekolah baik SD, SMP, SMA maupun pesantren gitu ya. Kalau ibu-ibu hamil nanti lain lagi ini untuk anak-anak bagaimana itu dipenuhi. Jadi sebetulnya tidak hanya susu sapi gitu loh. Bahkan kita saja di Indramayu sudah ada hidrolisat ya dari ikan ya. Nah itu yang perlu dikembangkan lebih jauh lagi. Tapi intinya adalah kita tidak hanya bicara masalah susu yang akan diimpor. Memang kalau kita dari sisi jumlah ya data Kementan bilang memang kita masih kurang gitu ya. Makanya ada rencana impor. Tapi saya sangat setuju dengan Pak Zainal. Makanya kami sudah susun sebetulnya model bisnisnya sudah saya sampaikan juga komite untuk bisa nanti ada supply chain tadi. Kalau tadi Pak Zainal ada data-data yang bisa nanti kita agregasi, saya welcome untuk bisa nanti menjadi bagian penting dari pembangunan supply chain tadi gitu ya. Nah, saya pikir itu ya mungkin ya mudah-mudahan bisa terjawab ya. Saya catatan saya itu aja sebenarnya sih. Ya, kalau yang laporan studi banding nanti Prof Agus ya meskipun di LSP2I pernah dibuat ya Prof ya oleh Ya. Pak eh, almarhum ya Pak siapa dulu pernah jadi pembinanya dulu kan di LSP2I lah itu pernah Ya. ada juga waktu itu bukunya. Kasih. Oke, saya coba memberikan tanggapan juga. Yang pertama, basic ya dari koperasi itu kan getting ahead collectively, ya gotong royong. Ya, itu fondasi values yang paling dasar, ya bahwa kita menyadari tidak mungkin menyelesaikan suatu permasalahan sendirian. Karena itu lahirlah pemikiran kolektif, kesadaran kolektif, dan usaha kolektif mengatasi sesuatu yang basisnya bukan hubungan untung rugi dalam pengertian seperti dalam PT. Kalau dalam PT sudah jelas dia hanya mencari untung. Itu objektif fungsinya di situ. Oleh karena itu dalam PT ya personal terbatas maksud saya bukan eh, kumpulan orang di situ. Di situ kumpulan saham. Ya, manusia nggak ada di situ, yang ada pemilik saham. Ya, dialah yang menentukan, makin dominan makin menentukan.
Ya, oleh karena itu dalam struktur PT ya yang yang nafas koperasi nggak ada di situ. Nafasnya atau ruhnya adalah mencari untung. Ya, maka hubungannya adalah worker, manager, owner, kalau katakanlah itu. Nah, lahirlah teori-teori di situ. Misalnya, ya, owner memaksimumkan values dari share-nya. Manager memaksimumkan bonus yang dia dapat. Worker memaksimumkan upah yang dia inikan. Nah, koperasi nggak begitu. Ya, nggak begitu. Nah, disinilah sebetulnya yang paling sulit ujungnya nanti dalam berkooperasi adalah membangun kesadaran yang dimanifestasikan dalam perilaku saling tolong menolong. Ya, inilah pelajaran moral lahirnya pasal 33 ya Undang-Undang Dasar 45 adalah ruh tolong menolong sebagai sama-sama warga negara Indonesia, bangsa Indonesia yang sudah dirugikan oleh sejarah. Nah, super kooperatornya di situ. Ya, super kooperatornya itu adalah values itu sendiri. Ya, inilah yang melanggengkan evolusi. Nah, jadi teori cooperative mind atau super kooperator dalam pikiran, ya itulah yang melanggengkan evolusi, termasuk dalam ilmu ekologi itu. Ya, jadi evolusi dalam ekologi itu hanya tiga penyebabnya: mutasi, kemudian adaptasi. Ya, adaptasi itu adalah kooperasi di situ sebetulnya. Nah, jadi di Thailand yang saya tahu di sana ada BAAC Bank, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative. Yang saya tahu koperasi gulanya itu sangat kuat di Thailand. Ya, oleh karena itu bagi hasil di Thailand itu tidak ada 1 hektar pun kebun tebu punya pabrik gula atau punya perusahaan. Semua tebu diproduksi oleh petani lewat koperasinya. Ya, bagi hasilnya 70-30, 70% untuk petani katakanlah. Ya, nah di kita nggak bisa hidup itu, ya karena kurang dukungan. Ya, di China ada ABC, Agriculture Bank, eh, Agriculture Bank of China. Ya, nah Agriculture Bank of China juga ini mendukung koperasi. Ya, jadi kalau disebut ya apa namanya di mana-mana yang namanya palsu ada saya pikir. Yang nggak boleh lupa untuk Indonesia adalah Indonesia kehilangan kedaulatan bukan karena koperasinya korupsi, bukan apa, tapi adalah konglomeratnya nggak bisa bayar utang luar negeri tahun 98 itu. Artinya selama ini pikiran kita ya memberikan karpet merah ya kepada konglomerat. Ternyata yang terjadi tarik tambang. Ya, yang sekarang terjadi adalah detransformasi ekonomi. Peran manufaktur dalam PDB menurun. Ya, kemudian pertanian menggurem. Ya, pada saat kita ya melembagakan prioritas pembangunan kepada konglomerat-konglomerat. Ya. Saya bukan anti konglomerat, ya kita perlu konglomerat juga, ya tetapi konglomerat yang bisa kerjasama dengan koperasi, katakanlah, yang membesarkan ekonomi rakyat ini bukan dengan impor. Ya, saya bisa berargu, ya misalnya dengan hasil lab, ya kandungan protein di dalam bekatul lebih tinggi daripada kandungan protein yang ada dalam telur ayam atau dalam susu. Oleh karena itu, untuk makan siang gratis, mengapa tidak kita kembali ke dari beras putih ke beras coklat yang mengandung bekatul dan proteinnya tinggi, kemudian bioaktifnya lebih dari 100 jenis. Banyak sumber yang ada di sekitar kita ini ya yang bisa memberikan makanan lebih dari cukup ya. Tetapi karena main kita ini diatur, digerakkan oleh pikiran-pikiran dari negara lain, ya akhirnya kita nggak kecukupan, ya. Nah,
Karena apa? Karena kita tidak berpijak pada sifat karakteristik utama iklim tropika. Ya, panjang ceritanya, saya pikir itu dulu lah ya untuk menjelaskan bahwa lagi-lagi kita kekurangan semangat, kekurangan energi untuk membesarkan koperasi karena tidak diperhatikan. Itu aja saya pikir Pak Bagus. Ya, perhatian negara kurang sekali. Ya, makanya saya katakan ya, kalau itu yang namanya aset sawah petani yang 4,6 juta hektar dikoperasikan semua, itu berapa nih narik modalnya katakanlah. Ya, demikian saya pikir. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.